Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Sofi Nurul Khofifah, kelas PBA 2B dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Gorontalo. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan memberikan video kepada kalian tentang presentasi materi psikologi pendidikan yang terdiri dari 12 materi. Video ini aku buat untuk memenuhi ujian akhir semester psikologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Kali ini aku akan membahas dengan one by one. Pertama, aku akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang psikologi pendidikan. Di materi ini ada 3 item bab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang definisi psikologi pendidikan, yang kedua tentang peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran, dan yang ketiga adalah manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama adalah tentang definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan berasal dari 2 kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Sedangkan kata psikologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Kata psikologi berasal dari 2 akar kata, yaitu psikis dan logos. Psikis itu artinya jiwa, logos artinya ilmu. Jadi, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejiwaan manusia, baik yang terbuka maupun secara tertutup, baik individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan. Oke, yang kedua kita masuk peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Ada 4 peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah untuk sebuah proses dalam perkembangan siswa. Artinya psikologi pendidikan dalam hal ini sebagai proses dalam perkembangan dan pertumbuhan siswa di sekolah. Yang kedua adalah sebagai cara untuk mengarahkan belajar siswa. Dan yang ketiga adalah sebagai penghubung antara guru sebagai tenaga pengajar dengan siswa yang diajarkan. Nah, yang keempat adalah sebagai pengambilan keputusan terhadap pengelolaan proses belajar mengajar siswa. Poin yang ketiga adalah manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi seorang pendidik. Pada materi kedua, kita akan membahas tentang sifat dan kejiwaan manusia. Di materi kali ini ada 3 item poin penting yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang definisi, yang kedua tentang kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia, yang ketiga tentang aktivitas-aktivitas dari kejiwaan manusia. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang sifat dan kejiwaan pada manusia. Yang pertama, sifat. Sifat adalah ciri tingkah laku yang tetap pada seseorang. Nah, hal ini bisa ditandai dengan misalkan si A memiliki sifat penyabar, si B memiliki sifat pemarah, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan sifat. Sedangkan kejiwaan atau jiwa itu sendiri menurut Ibnu Qayyim merupakan sesuatu yang bisa merasakan tetapi tidak bisa diraba. Kalau jiwa tidak bisa diraba, sedangkan fisik bisa diraba. Misalkan contoh dari jiwa itu sendiri yaitu jiwa kita bisa merasakan sakit, bisa merasakan pahit, putus asa, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan jiwa. Jiwa itu hanya bisa dirasakan tetapi tidak bisa diraba. Materi yang ketiga yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Di materi kali ini kita akan membahas 3 materi, yaitu pertama tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertama adalah definisi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki definisi masing-masing. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya berat, tinggi, volume, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya atau berubahnya kecakapan seseorang, perubahan kematangan mental, atau perubahan kematangan fisik, emosi, pikiran, dan lain sebagainya. Kedua, kita membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah faktor genetik, faktor fisiologis, yang ketiga faktor psikologis.
Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang pertama adalah faktor kultural atau faktor budaya, yang kedua adalah faktor edukatif, yang ketiga adalah faktor religius atau agama, dan yang keempat adalah faktor lingkungan atau faktor bermain seseorang atau faktor bermain anak-anak. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan meliputi aspek atau organ-organ fisik yang ada di dalam tubuh kita, misalkan jantung, paru-paru, atau organ-organ luar yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, karena aspek itu, makanya tubuh kita disebut bertumbuh atau mengalami perkembangan. Materi yang keempat yaitu tentang hereditas. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, teori, dan konsep. Pertama adalah pengertian hereditas. Menurut Warrington, seperti yang telah dikutip dalam Haji Muhammad Arifin, mengatakan bahwasanya hereditas ini adalah penurunan sifat-sifat keturunan dari generasi ke generasi. Dan hal ini diturunkan berdasarkan plasma benih, bukan berdasarkan tingkah laku, tetapi struktur tubuh. Menurut Morris, sifat dasar moral manusia itu ada baik, ada jelek, dan juga ada netral. Sedangkan hubungan antara manusia dan lingkungannya itu bersifat aktif, pasif, dan interaktif. Nah, dari sini muncullah konsep dari barat, yaitu navigatif, empiris, dan selanjutnya adalah konsep hereditas dalam pembawaan pembentukan manusia menurut para ahli. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pembawaan atau hereditas itu sendiri. Di sini menurut atau berdasarkan kamus psikologi, pembawaan atau hereditas itu merupakan transmisi biologi atau penurunan sifat-sifat karakter-karakter dari orang tua kepada keturunan-keturunannya. Hal ini bisa berdasarkan pembawaan sifat, tingkah laku, dan lain sebagainya. Materi yang kelima, kita membahas tentang psikologi lingkungan. Nah, pada materi ini kita akan membahas tentang pertama itu pengertian, yang kedua lingkungan atau ruang lingkupnya, yang ketiga itu adalah jenis-jenis, yang keempat adalah proses interaksi manusia dengan lingkungannya, dan yang kelima adalah permasalahan yang terjadi dalam suatu lingkungan. Yang pertama adalah pengertian psikologi lingkungan. Psikologi lingkungan itu adalah suatu ilmu atau sebuah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan perilaku manusia, baik individu maupun kelompok dalam suatu lingkungan. Yang kedua, ruang lingkup psikologi lingkungan itu bukan hanya berdasarkan lingkungan saja, perilaku manusia, dan lain sebagainya, tetapi di sini juga menyangkut lingkup ketetanggaan, bangunan, ruang, dan lain sebagainya. Selanjutnya tentang jenis-jenis lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan buatan, lingkungan alami, lingkungan sosial, dan lingkungan yang telah dimodifikasi. Proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya bisa disebut sebagai ekosistem atau hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Nah, dalam suatu ekosistem atau dalam suatu interaksi antara manusia dan lingkungannya sangat berpengaruh dan sangat bervariasi. Selanjutnya, dengan hal ini ada juga bermacam permasalahan yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Misalkan ada punahnya populasi, menipisnya lapisan ozon, adanya rumah kaca, dan lain sebagainya. Itu merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam suatu lingkungan akibat ulah atau perbuatan tangan dari manusia yang tidak bertanggung jawab. Proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya bisa juga disebut sebagai ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selain itu, ada juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Misalkan adanya populasi yang menurun akibat ulah tangan manusia. Penipisan lapisan ozon bisa juga terjadi di dalam rumah kaca, atau kebakaran hutan, penggundulan hutan tanpa adanya reboisasi, dan lain sebagainya. Itu merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam suatu lingkungan. Yang keenam adalah tinjauan teoritis tentang pembelajaran. Nah, hal ini seperti yang dicontohkan dalam Nabi Adam alaihissalam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengenal alam sekitarnya, baik itu nama-nama tumbuhan, sifat, dan lain sebagainya. Kemudian ia mempraktekkan di hadapan malaikat dan menghafalkannya.
Baiklah, pada materi ke-7 kita akan membahas tentang peranan intelijensi pada seorang siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi, kedua tentang teori, yang ketiga tentang yang keempat adalah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Yang pertama adalah pengertian intelijensi. Menurut ilmuwan Spearman, pada tahun 1950 mengatakan bahwasannya intelijensi itu adalah sebuah kekuatan yang melengkapi adanya daya pemikiran atau pikiran manusia sehingga dapat membantunya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Nah, pikiran ini mempengaruhi akal dan pikiran manusia. Yang kedua adalah tentang teori-teori intelijensi. Yang pertama adalah teori faktor, yang kedua adalah teori struktur intelektual, dan yang ketiga adalah teori kognitif. Yang keempat adalah pengukuran. Nah, pada materi kali ini ada dua psikologi yang menemukan alat identifikasi untuk mengevakuasi siswa-siswa yang pandai, artinya siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan dan kelas yang khusus. Nah, alat ini bernama Binet Simon. Materi yang ke-8 adalah tentang pengenalan peserta didik. Di sini ada 3 item poin penting yang akan kita pelajari, yaitu tentang pengertian peserta didik, perbedaan setiap peserta didik, dan pentingnya memahami seorang peserta didik. Baiklah, kita sekarang masuk penjelasan tentang pengenalan peserta didik. Nah, pengenalan peserta didik di sini meliputi karakter. Karakter menurut KBBI itu adalah sifat, tabiat, budi pekerti yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasannya karakter dan sifat-sifat dari peserta didik itu sangat beraneka ragam. Tugas kita adalah memahami dan tidak mempermasalahkan perbedaan dalam setiap kebersamaan. Untuk itu, sebagai guru kita harus bisa memahami pentingnya perbedaan dan pentingnya sifat yang berbeda antara satu dan lainnya. Kita sekarang masuk materi yang ke-9, yaitu tentang readiness dalam belajar. Nah, readiness itu merupakan kesiapan, kesanggupan, dan ketersediaan siswa ketika hendak memulai suatu pelajaran atau suatu pembelajaran. Nah, di sini ada berbagai macam cara atau sesuatu yang faktor yang dapat menghambat ataupun membuat siswa-siswi semangat untuk belajar, yaitu adanya motivasi, konsep diri, dukungan, dorongan, dan tentunya pembelajaran yang sangat menarik sehingga siswa-siswi siap dan sedia untuk melakukan pembelajaran tanpa adanya kesulitan dan lain sebagainya. Untuk itu, peran orang tua dan guru juga penting dilakukan agar supaya bisa mencapai pembelajaran secara optimal. Nah, kita masuk materi yang ke-10, yaitu tentang motivasi belajar siswa. Motivasi itu adalah suatu dorongan, suatu penggerak dan pendobrak seseorang agar supaya bisa meluluhkan hati, bisa menggerakkan hati, tingkah laku seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tentunya, motivasi belajar siswa adalah seorang guru yang profesional, yang mampu mengajarkan berbagai hal, namun dengan cara-cara yang bisa memotivasi siswa, misalkan dengan alat peraga dan lain sebagainya. Hal ini bisa dilakukan karena bertujuan untuk memotivasi siswa belajar di sekolah agar tidak bosan ke depannya. Nah, materi yang ke-11 adalah tentang kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu adalah suatu faktor yang menyebabkan seseorang kehilangan atau sangat sulit untuk belajar. Hal ini bisa ditandai dengan beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu adalah misalkan di dalam rumah itu ada seseorang siswa itu memiliki faktor yang lain daripada yang lain, yaitu misalkan faktor fisik, misalkan dia itu memiliki kelainan dalam fisiknya, misalkan buta, cacat mental, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berdasarkan rohani, misalkan rohaninya atau psikologi seseorang ini terganggu, ini bisa mempengaruhi faktornya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal seseorang sehingga menghambat kesulitan belajarnya itu adalah misalkan tentang orang tua. Orang tua yang mudah bergaduh di rumah itu bisa mempengaruhi faktor belajar anak. Anak menjadi tidak tenang dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah faktor sekolah.
Faktor sekolah ini bisa kita lihat dari guru yang tidak profesional mengajar siswa. Materi yang ke-12 adalah tentang aplikasi belajar psikologi. Di sini menyangkut tentang pengertian, teori, dan macam-macam teori. Teori ini adalah suatu pernyataan umum yang dijelaskan dalam berupa pernyataan dan penjelasan-penjelasan sehingga memudahkan seseorang untuk belajar dan melakukan proses pembelajaran. Nah, teori-teori yang dimaksud ini adalah teori behavior, teori humanistik, dan teori kognitif. Demikian materi yang dapat aku sampaikan, yaitu berupa 12 materi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Thanks for watching. We've come